Aku nggak mau menarik followers yang nggak senada atau nggak sefrekuensi dengan message-message yang aku sebarkan. Namun sampai hari ini masih tetap banyak orang yang melabel kamu gila. Sebagai manusia suka ngerasa kalau kita show our emotion atau kalau kita meminta tolong ke profesional, entah itu psikolog, entah itu psikiater, kita ngerasa itu sebuah kelemahan. Sampai batas mana itu masih normal, dan sampai batas mana sebenarnya we actually need help. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka terus berganti, tapi yang paling penting keyakinan dan juga kemauan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan inilah Zero to Hero bersama Marsyanda. Hai. Good. Finally see you in person. Yes. Akhirnya. Udah sebenarnya kita cukup lama berusaha untuk saling ketemu dan ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemunya sekarang ya. Yes. Thank you so much for making the time. Sama-sama, thank you for having me. And such a lovely home. Thank you. Pertama kali aku nyampe kesini masuk is very cozy. Dan langsung kayak apa ya, mengintrik senses-sensesnya dengan aromanya is very very energizing, zen and energizing at the same time. Kalau aku semenjak, aku kan baru pindah ke sini nih dari sebelum pandemi banget deh, pokoknya aku inget banget. Jadi masa-masa pandemi awal tuh aku sibuk unpacking dan aku inget nih rumah ini nih aku pengen bikin gimana caranya dari catnya, dekorasi, barang-barang segala macam yang aku taruh biar suasananya tuh bikin aku jadi kreatif dan energize at the same time feel zen juga. Oke. Berarti termasuk dekorasi seperti ini. Iya, cat-cat segala macam dan color-colornya nih ada kursi hijau itu pink gitu kan, kayak nuansanya full of aliveness. Yes, it's vibrant tapi at the same time ada serenity-nya gitu kan. Aduh, seneng banget bisa ngerasain juga. Ya bener, karena jarang banget loh. Maksudnya sometimes kan aku sendiri percaya bahwa everything itu kan pasti ada energinya dong, bener nggak? Dan it can really resonate. Jadi at least the first time pas aku datang ke sini itu sih yang aku rasain. Jadi it's a mix antara ada vibrantnya tapi tetap bisa ada sense of like peace, grounding gitu. And that's very weird buat saya karena itu jarang banget bisa dirasakan, apalagi di situasi seperti ini di Jakarta. Sometimes kadang-kadang kalau vibrant ya wow, energetic, bam. Tapi sometimes kadang-kadang kalau misalnya peace ya nggak ada color seperti ini, tapi lebih kayak white, plain, bener nggak? Aku banyak banget sih kayak setiap hari kebiasaan untuk house purification. Aku suka pasang, mungkin kameranya tahu kayak ada lagu-lagu namanya istilahnya tuh sound bathing. Jadi dia ada solfeggio frequency. Jadi kalau kita pasang lagu itu, dia mengeluarkan frekuensi sekian hertz. Yang itu bisa cleansing negative energy from the room. Terus udah gitu bisa healing untuk dipakai untuk terapi. Dan aku itu pasang satu rumah setiap pagi. Aku selalu pasang itu, terus juga pasang essential oil lah dan macam-macam. Jadi kayak begitu masuk kayak langsung jadi vibe gitu ya. I keep the vibe healthy. That's nice. You should recommend me lagu-lagunya. Aku cuma taunya beberapa yang memang sometimes kan certain song itu memang ada frekuensi yang memang buat alpha state, beta state gitu. Cuma itu kan very technical ya. Tapi untuk orang awam seperti saya, sometimes kadang-kadang kita cuma dengar lagunya, ini nyaman ya gitu. Tapi kita nggak mengerti behind the scene-nya kan. Jadi ada kalau yang kita sampai perhatiin hertz-hertznya, jadi ada hertz tertentu kayak 852 hertz, 432 hertz, itu punya purpose masing-masing. Jadi bisa ada yang removing negativity, ada yang bisa liberating us from fear and guilt. Macam-macam mereka, dan itu memang scientific. Gila sih, itu kayak menarik banget gitu. Aku langsung gue mau pasang tiap hari di rumah buat cleansing myself and my house. And that's very important. Karena sometimes aja kita took time to bathe kan.
Ya kan, kadang-kadang sehari nggak mandi aja rasanya nggak nyaman. Tapi sudah berapa tahun kita sebenarnya nggak meng-cleanse our mind, our soul, exactly. ya kan? Dan nggak semua orang tahu caranya. Maksudnya ini pun juga salah satu hal yang saya baru belajar dari Caca, ya, bahwa ternyata bisa dan is very accessible sebenarnya. Accessible banget. Oke. Anyway, tadi kamu bilang ini new place kamu yang memang kamu purposely decorate ini. Di tengah-tengah pandemi. Betul. Di tengah-tengah pandemi. Pas begitu pindah, terjadilah corona dan pandemi semuanya. Jadi kita harus stay at home. Jadi aku kayak sambil pandemi tuh sibuk pindahan, justru malah banyak kegiatan. Which is a good thing. Awal-awalnya kan, jadi aku sibuk ngedekorasi, denah-denah ruangannya, ini kursi di sebelah sini, baju-baju ditaruh deretannya begini dan segala macam gitu. Termasuk juga being produktif. Akhirnya ada bisnis baru juga yang tercipta. Bener banget. Berkat pandemi. Bener banget. Jadi itu ceritanya lucu banget. Aku kan emang dari kayak 6 tahun lalu itu aku suka banget bikin segala kayak body lotion, body scrub, bikin sendiri. Awalnya googling resep di internet kan. Terus nemu-nemu lah yang bahan-bahannya tuh natural. Kayak mulai dari aloe vera, coconut oil, terus bikin body scrub dari gula, ada yang dari garam, dicampur almond oil dan sebagainya. Sampai aku lakuin tuh berbulan-bulan cuman just for myself. Bikin sendiri, coba sendiri. Yes, gitu. Dong dipakai sendiri. Terus aku beli yang bahan-bahan yang organik, jadi healthy. Terus aku kasih buat mama, buat sahabat-sahabatku for fun aja. Begitu pandemi kan aku jadi bikin-bikin lagi tuh banyak. Dan aku bikin tuh suka kayak aku pakein warna-warni, colorful. Terus jadi kan seru kan buat mainan sama anakku juga. Jadi kita punya activity yang menyenangkan. Daripada bikin slimy, at least kan bikin ini. Sesuatu yang kita pakai beneran gitu kan. Akhirnya pas begitu pandemi, aku launch Marvel Organics itu. Aku jadikan dia sebuah brand. Dan akhirnya jalan deh bisnisnya, yang aku rasa mungkin kalau nggak diawali karena pandemi, nggak tahu tuh jadi apa enggak. Ini ya? Ini dia nih produk-produknya nih. Ini Ini adalah body scrub pure lavender. Jadi dia scentnya, kita wanginya tuh pakai essential oil. Ini salah satu di antara yang lain ya. Body scrub ada macam-macam sih, ada yang I love this one. Colorful. Nah, that one colorful. Ini divine lime, ini lemon baunya, ini bau lavender. Kalau ini nih warna-warni tuh. Ada warna peach, biru, hijau. Dia dalam satu jar. Namanya Colorful Goddess, ini wanginya jasmine. Ini bikin sendiri? Bikin sendiri. Aku yang ngaduk-ngaduk sendiri semuanya. Karena pandemi kan gak ngapa-ngapain ya. Jadi but it's so nice. Coba cium baunya. Nice. Itu bau lemon sama sweet orange. Ini apa nih? Berarti scrub atau itu apa? Body Lotion, scrub. body scrub. Ini juga nih, ini cium deh baunya jasmine. Kayak pengen diminum. Kayak teh ya. Terus ada juga body lotion yang namanya ini Sacred White. Nah dia ini kayak lotion yang fungsinya banyak. Bisa buat nyembuhin bekas luka, bisa buat menyamarkan stretch marks, bisa buat hair mask, bisa buat makeup remover, gitu-gitu. Untuk nyembuhin bekas-bekas luka juga bagus banget ini. Dan dia organik, natural. Gitu. How do you manage to do all these things? Maksudnya apakah sebelumnya memang pernah belajar? Aku juga gimana ya? Aku malah setelah Marvel Organics launch, baru aku berencana untuk ngambil diploma certification organic skincare creation gitu ya. Tapi begitu sebelum ini sampai jadi, aku cuma melakukan itu based on hobi dan trial and error yang aku lakukan ke diriku sendiri sama teman-teman sekitarku. Nah dan begitu aku launch ternyata banyak yang suka dan banyak yang ngerasain ini jadi halus ya kulitnya, jadi bersih, jadi semuanya deh jadi ngerasain gitu loh. Jadi how I manage to do this, kalau awal pandemi nih pas semuanya masih tutup, gak boleh syuting, gak boleh kegiatan berkerumun, kan I have a lot of time alone ya kan. Ada aku tuh yang ngaduk-ngaduk di meja makan pakai bowl yang gede itu langsung 10 jar gitu kan, 10 biji gini. Nah begitu aku udah mulai syuting ya aku harus punya staff lah 2 orang yang aku train dan mereka jadi bantuin aku bikin. That's nice and it's homemade. Tapi sometimes memang seperti itu sih, maksudnya kadang-kadang untuk memulai sesuatu ya just do it gitu. Dan bermula dari hobi, kamu cobain sendiri, kamu suka, ada efeknya, kamu bagi ke orang-orang dan akhirnya orang-orang juga suka. And then from there from hobby it become a business. Bener nggak? Jadi it's very
just apa ya, flow-nya tuh ngalir banget gitu. Bukan sesuatu yang I force it to make it happen. Jadi kayak terjadi ngalir aja terus. Dan karena bahan-bahannya alami, jadi kayak resikonya nggak ada yang aneh-aneh, you know, karena bahan-bahannya natural dan organik. Betul. Which one is your favorite? I use all of them. Aku doyan banget pakai scrub di kamar mandiku. Jangan salah, kalau kita lagi bikin gini, aku bilang safe ya buat aku, tapi bukan pakai jar ini. Aku pakai jar segede gini. Jadi jar langsung segrauk. Aku taruh dalam jar segede gini. Aku pakai bisa kayak 3 hari atau 2 hari sekali. Aku suka banget. That's nice. Ntar harus cek. Ada di Instagramnya ya? Ada Marvel Organics. Tapi kalau aku ngeliat dari Instagram kamu, ada hal baru juga yang terjadi dan dilakukan dari pandemic, and I think this is very interesting, yaitu you started this, let me see, Ascend by Me. Yes, Ascend by Me. And aku baca nih keren banget. You are a transformational influencer. Dan di sini kamu menulis bahwa perjalanan gue dari di label gila sama masyarakat, dikutuk dan dianggap buruk, sampai hari ini gue melihat begitu bermaknanya influence dan perubahan positif yang mampu gue ciptakan di hati dan kehidupan banyak orang. Tapi dari semua ini ada caption, yaitu captionnya kata gila dan influence. Memang sampai hari ini masih tetap banyak orang yang melabel kamu gila. Bukan, lebih kayak memori. It's like in people's memory gitu loh. Ketika masa itu terjadi, heboh-heboh itu terjadi, padahal udah 10 tahun lebih lalu ya. Tapi itu kayak teringat aja gitu di pikiran orang gitu ya. Aku rasa kadang-kadang kalau aku di interview misalnya, atau aku datang ke talk show tuh kadang-kadang pertanyaan yang muncul suka masih nyambung ke situ. Terus nanya kayak sebenarnya kenapa sih gitu. Jadi kayak aku ngebahas itu di situ, dan aku look back aja gitu dari masa itu sampai sekarang, transformasi yang terjadi seperti apa, and I'm so grateful for that gitu ceritanya. But how do you feel kalau maksudnya setiap kalau misalnya ada orang yang sampai hari ini mungkin masih menganggap iya nih Marshanda gila, or mungkin too outspoken, or mungkin like mental illness. So aku sambil berjalannya waktu makin kesini, aku makin menganut pemikiran bahwa aku nggak mau menarik followers yang nggak senada atau nggak sefrekuensi dengan message yang aku sebarkan. So kalau mereka nggak ready atau ngerasa apa yang aku sampaikan nggak cocok sama mereka atau nggak agree dengan pemikiranku, dan aku menghormati itu karena semua orang dalam tahap kehidupannya, stage by stage pasti punya kebutuhan yang berbeda, punya prinsip hidup yang mungkin nggak cocok sama salah satu influencer yang dia nonton gitu di Instagram, dan it's okay. Jadi kayak I wanna find my tribe. Aku mau ketemu orang-orang yang sehati dan sepikiran sama aku, dan itu aim aku tuh itu. Aim aku bukan untuk mendapatkan puluhan juta followers atau ratusan juta orang untuk mengikuti aku, tapi I wanna find people who are like-minded as me. Dan kita saling uplift one another. Betul. Dan di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah pandemik, di mana banyak sekali hal yang terjadi, seakan-akan kayak hidup orang tuh kayak wah naik turun, diombang-ambing, semua rencana hancur berantakan. Actually like mental health is something that is very relevant. Bener nggak? Bener. Iya. Dan sometimes maksudnya kalau misalnya maybe you can actually share more about your experience ya. Karena kan kalau waktu dulu mungkin orang taunya Marshanda bipolar, ya kan, dan bipolar itu maybe what is bipolar untuk biar yang belum benar-benar mengerti. Ya, bipolar disorder itu kalau secara saintifik penjelasannya adalah sebuah penyakit mental di mana menurut yang dijelaskan oleh para psikiater di seluruh dunia, tapi ada banyak pros and cons juga ya, on whether it's the truth or not. Tapi katanya ada sebuah ketidakseimbangan hormon yang diproduksi di otak. Jadi dia mengakibatkan mood swing, oversensitivity, suka anxious, panic attack, depresi, mania, suka terlalu meledak-ledak, terus fluktuasi emosi itu dari yang tinggi, yang happy-happy, yang wah over the top feeling bla bla bla, ke drop itu sangat ekstrim. Begitu tinggi-tinggi banget, begitu drop banget. Dan itu bisa bolak-balik
Dan ada variasinya gitu, durasinya tuh berapa lama tiap orang berbeda-beda gitu ya yang bipolar. Tapi semua itu terjadi kalau si orang bipolar ini nggak treatment apa-apa dengan psikiater. Tapi kalau misalnya dia mengikuti terapi, dia mengikuti saran dokter, itu dia bisa semua yang tadi aku jelasin dia nggak alamin. Dia bisa jadi berfungsi sebagai manusia normal, kayak aku tetap bisa kerja, bisa bersosialisasi, bisa tetap berhubungan baik dengan keluarga, berfungsi lah sebagai seorang individu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sangat bisa kita kontrol dan manageable. Gitu. Even though ada juga beberapa anggapan bahwa bipolar disorder itu salah satu illness yang nggak bisa sembuh seumur hidup. Tapi it can really be managed. Gitu. Nah, tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan. Yes. Betul ya. Actually emotion is like that kan. Maksudnya kita nggak akan bisa menghilangkan emotion. Sebenarnya kalau dibaca-baca ya, kayak kita jadi ada ibaratnya kata lainnya tuh Bible-nya para psikiater di seluruh dunia. Namanya DSM, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Health gitulah, something like that. Di Amerika. Nah, semua si DSM ini tiap berapa tahun sekali keluar yang baru terupdate gitu ya. Dan semua gejala-gejala yang tertulis di buku itu tuh ada. Semua mental illness gejalanya apa aja. Dan buat gejala A, B, C, D, E obatnya ini. Gejala JKLMNN obatnya ini gitu. Dan kalau kita baca-baca pasti mikirnya gini deh, gue pernah nih semuanya. Exactly. Maksudnya itu kan human kan. Human, dan maksudnya human pasti we experience emotions. Tapi sampai batas mana itu normal dan sampai batas mana sebenarnya we need help. Because sometimes ketika kita maksudnya berapi-api semangat, when you say like manic ya kan, maniak gitu kan. Ya kita semangat, kita happy, euforia, kita optimis gitu. Tapi at the same time kadang-kadang kita juga sedih, kita juga depresi, kita juga merasa bahwa wow I cannot do anything gitu kan dan seterusnya. Tapi sampai batas mana itu masih normal, dan sampai batas mana sebenarnya we actually need help. Jadi tolak ukurnya adalah pertama ketika kita udah nggak bisa berhubungan sosial dengan sehat. Kayak misalnya kita tuh jadi orang yang kok ke sekeliling kita, termasuk dan terutama orang-orang terdekat, kita kok jadi kayak bisa sangat suka attacking mereka, suka melihat mereka dengan sudut pandang yang negatif extremely, dan jadinya kita sering menyakiti mereka with our words misalnya, dan itu terjadi berulang-ulang over a period of time. Itu satu tolak ukur. Dan tolak ukur yang kedua yang lebih obvious, lebih jelas, kalau kita sampai menyakiti diri sendiri secara fisik atau menyakiti orang lain secara fisik, itu obvious we need help. Dan yang ketiga adalah dilihat dari produktivitas kita. Kalau kita udah terlalu tenggelam dalam segala hal yang ada di kepala kita, depresi kayak stres kayak pikiran overthinking semuanya, sampai kita udah nggak bisa keep a job, or kita nggak bisa berfungsi atau bekerja secara produktif dalam sekian waktu yang cukup lama, itu we need help juga tandanya. Berarti kita lihat bukan hanya dari behaviornya kita, tapi dari outcome dari behavior itu yang terjadi. Apakah outcome-nya masih positif atau sebenarnya outcome-nya sudah negatif? Apakah itu bisa jadi measurement lah. Itu jadi measurement ya. Karena kadang-kadang orang kan nggak tahu ya, kayak oke, lo tuh udah di tahap yang it's okay to ask for help. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia suka ngerasa kalau kita show our emotion atau kalau kita meminta tolong ke profesional, entah itu psikolog, entah itu psikiater, kita ngerasa itu sebuah kelemahan. Padahal sebenarnya it's a really good step for even including myself to admit, untuk mengakui dan untuk mencari pertolongan itu. Karena kan kita hidup nggak sendiri, kita hidup berhubungan sama orang lain. Kalau kita hidup kita selalu tanpa kita sengaja sih, sebenarnya kita nggak punya niat nyakitin orang lain, tapi kalau kita jadi membuat orang lain tersakiti, itu kan mana mungkin kita mau melakukan itu. So when we need help, ask for help, I think itu adalah hal yang paling berani yang seseorang bisa berikan untuk dirinya. Tapi when you ask for help also must ask to the right person. Yes, benar banget. Ya? Karena kadang-kadang kalau kita minta bantuan seseorang atau kita curhat ke seseorang, tapi sebenarnya orang itu not capable of actually helping us, actually you create more problem, benar nggak? Exactly. Kita harus ke source yang tepat dalam hal apapun. Mau punya mental illness mau enggak, menurutku ya, untuk kita
share permasalahan kita itu harus ke orang yang tepat. Yang pertama, either dia profesional, seorang entah counselor, psikolog, seorang healer in any way, atau psikiater kalau misalnya memang punya masalah dengan psikis. At least kita ke orang yang objektif, non-judgmental, dan memang lagi punya mental capacity untuk meng-contain apa yang kita mau share. Jadi kita ketika share tuh kita diperbolehkan untuk merasakan overwhelming feelings yang kita rasakan. Kita jadi heal, jadi feel better justru. Oke, ya. Satu quotes yang aku suka banget, kamu sempat men-sharingkan bahwa feeling is healing. Yes. Aduh ini gak nyaman, udah gak usah deh, gak jadi, gue gak mau ngerasain, udah gue pendem lagi aja, bye. Ya gue kan punya bipolar, lo harus terima kalau gue pengen maki-maki lo. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.